Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al Ittihad Kota Tangerang, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, para dewan guru Pondok Pesantren Al Ittihad Kota Tangerang, khususnya Kepala Pesantren Pondok Pesantren Al Ittihad, dan tak lupa juga yang saya hormati yaitu para tokoh masyarakat dan para hadirin serta para jamaah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua, Allah berikan magfirahnya kepada kita semua, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keistiqomahan, dan Allah berikan kita kemudahan dalam menjalankan segala macam aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah limpahan rahmat dan segala macam nikmatnya kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini dalam rangka tolabul ilmi serta latihan khitobah. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran bukan berarti tanpa tujuan. Semua yang Allah ciptakan pasti memiliki manfaat dan hikmahnya masing-masing, termasuk Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia, yang di dalamnya berisi peringatan-peringatan, di dalamnya berisi perintah dan larangan, di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk untuk menuju suatu kebahagiaan yang hakiki. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang memiliki faedah-faedah, yang memiliki keistimewaan tersendiri, seperti halnya surat Yasin yang akan kita bahas pada kesempatan yang sedikit pada malam hari ini. Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam surat Yasin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada dua jenis surat. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah dan apa itu surat Madaniyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah sebaliknya. Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, surah Yasin ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti surat Yasin ini adalah surat Makkiyah. Lalu kenapa Allah turunkan surat Yasin ini? Allah turunkan surat Yasin ini karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak percaya atas kerasulan Nabi Muhammad. Maka Allah turunkan surat Yasin ini untuk membantah pernyataan orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, Nabi Muhammad itu bukan rasul. Nabi Muhammad itu hanya seorang anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar. Nabi Muhammad itu nggak pernah berguru. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah. Bagaimana dia menjadi seorang rasul? Karena atas keingkarannya orang-orang kafir Quraisy itu yang melampaui batas, maka Allah turunkan surat Yasin ini untuk membantah pernyataan orang-orang kafir Quraisy tersebut, untuk menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah
seorang rasul. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya atas kerasulan kamu, maka kamu jangan bersedih. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah utusanku, engkau adalah rasulku. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak pernah berguru kepada siapapun, tapi dia menjadi rasul. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul, maka Allah turunkan surat Yasin ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada banyak sekali keistimewaan pada surat Yasin. Di antaranya yaitu surat Yasin adalah menjadi jantungnya Al-Quran, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran asyara marratin. Sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya segala sesuatu itu punya jantung. Setiap segala sesuatu itu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin, maka sama pahalanya seperti membaca 10 kali Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surat Yasin, sama saja kita membaca 10 kali Al-Quran, 10 khatam Al-Quran. Ada lagi keistimewaan lain. Di dalam kitab tafsir Yasin, karangan Syekh Hamamizadah diterangkan bahwa bagi siapa saja, bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sedang sakaratul maut, apabila dibacakan surat Yasin di hadapannya, maka Allah akan turunkan malaikat. Setiap satu huruf malaikat itu 10 malaikat. Setiap satu huruf surat Yasin Allah turunkan 10 malaikat. Malaikat itu berdiri membentuk saf-saf, membentuk barisan untuk memintakan ampun kepadanya, untuk mensolatinya, untuk menyaksikan saat dimandikannya, dan ikut serta dalam mengantarkan jenazahnya. Ada lagi keistimewaan lain surat Yasin, yaitu ketika kita lapar, apabila kita membaca surat Yasin dalam keadaan lapar dengan hati yang khusyuk, maka Allah akan hilangkan kelaparannya. Dan apabila kita ketakutan, keresahan, kita membaca surat Yasin, maka Allah akan hilangkan ketakutannya. Kemudian apabila surat Yasin dibaca oleh orang yang fakir, maka Allah akan hindari dari segala macam hutang. Dan surat Yasin ini apabila kita memiliki hajat, maka kita membacanya, kemudian Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Ada juga keistimewaan lain, yaitu apabila kita membaca surat Yasin pada pagi hari, maka Allah akan menjaga kita sampai sore hari. Dan apabila kita membaca surat Yasin pada sore hari, maka Allah akan menjaga kita pada pagi hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah tadi beberapa keistimewaan surat Yasin berdasarkan kitab tafsir Yasin Syekh Hamamizadah. Kemudian apa itu arti dari kata Yasin? Di dalam kitab tafsir Yasin karangan Syekh Hamamizadah diterangkan bahwa yang pertama, Yasin memiliki arti ya insan. Ya insan, wahai manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, ya sayyidal mursalin. Yang dimaksud ya sayyidal mursalin adalah wahai pemimpin para utusan. Yang ketiga adalah Yasin merupakan nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak nama, ada Alkitab, dan salah satunya adalah Yasin. Selanjutnya adalah Yasin merupakan nama dari sebuah surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada nama surat yang namanya Yasin. Kemudian
Yasin merupakan salah satu dari nama Allah. Allah itu memiliki banyak nama. Allah di dalam kitab tafsir Al-Istirobazi, Allah itu memiliki 4.000 nama. 1.000 nama hanya Allah yang mengetahui, 1.000 nama hanya malaikat yang mengetahui, 1.000 nama ada di Lauhul Mahfuz, 300 nama ada di kitab Zabur, 300 nama ada di kitab Injil, dan 300 nama ada di kitab Taurat, dan 100 nama ada di Al-Quran. 99 adalah Asmaul Husna dan 1 adalah Ismul Azam. Hanya Nabi dan Rasul yang dapat mengetahuinya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.